Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Kembali lagi saya Ki Ontono Korojo menyapa panjenengan Anda semua. Masih membahas mengenai kasus Subang yang sedang viral. Viral kembali kasus Subang. Jadi kasus Subang sudah 2 tahun terpendam karena kasus Subang ini terjadi pada 18 Agustus 2021. Kasus Subang itu apa sih, Ki? Boleh cek di Google, kasus Subang atau di YouTube. Jadi kasus Subang ini saya pernah bahas 2 tahun yang lalu di YouTube saya. YouTube saya channel Ki Onto Nogorojo ya, Ki Onto Nogorojo. Kalau cari aja di Google Ki Onto nanti muncul. Jadi kasus Subang itu terjadi 18 Agustus 2021 di mana Ibu Tuti Suhartini dan Neng Amelia Mustika Ratu itu menjadi korban daripada pembunuhan yang terjadi di rumahnya di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Indonesia. Jadi Ibu Tuti dan Neng Amel ini dibunuh, dimasukin ke dalam mobil Alphard. Dan 2 tahun ini tersangkanya belum ketangkep. Alhamdulillah kemarin tanggal 17 Oktober 2023 ya, 2023 17 Oktober salah satu daripada tersangka ini menyerahkan diri, berinisial D. Kenapa saya senyum? Karena di channel-channel YouTube saya sudah pernah saya katakan bahwa salah satu tersangka adalah Gunung Kembar. Itu terkenal tuh kata-kata Gunung Kembar. Kenapa saya bilang Gunung Kembar? Karena salah satu tersangkanya menurut pandangan saya itu adalah seseorang yang mempunyai kembaran. Dan ternyata benar yang menyerahkan diri itu si D. Ya, D itu mempunyai kembaran. Tepat begitu. Ini lucu dan unik. Nyata juga. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa ketika kasus Subang terjadi, banyak teman-teman kami ya, baik itu dari influencer seperti saya, Ki Onto, seperti Mas Anjas dari Thailand, seperti Madam Suki, Jeng Nimas, Bang Freddy, dan teman-teman lain yang aktif di media sosial membahas. Ada banyak juga teman-teman metafisis yaitu supranatural, paranormal mungkin ya, yang ikut turun tangan. Jadi ada teman-teman yang memasukkan khorin atau arwah daripada korban kasus Subang ini ke dalam mediator orang. Jadi beredar video udah lama itu Neng Amel memasuki raganya seseorang dan mengatakan siapa pelakunya begitu. Sudah jelas sekali di situ dari awal si Horin atau si arwah ini menjelaskan yang membunuh siapa, kronologisnya seperti apa. Dan ini nyata, apa yang dikatakan si Horin atau arwah tersebut benar-benar terjadi. Ini salah satu contoh. Coba Anda cari juga, cek di Google atau YouTube, kasus Vina Cirebon. Itu kasus Vina Cirebon itu viral dan jadi film. Dan itu terungkap berkat Horin atau arwahnya juga. Dan di Cirebon juga masih banyak kasus-kasus yang diungkap oleh Horin atau arwah daripada korbannya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Bisa dicek di media, bisa dicari data referensi analisisnya, dan bukan cuma omong doang. Jadi percayalah bahwa Horin atau arwah daripada korban itu bisa menyampaikan kronologis yang terjadi. Mungkin Anda bisa menambahkan kasus-kasus yang lain yang diungkap oleh Horin atau arwah daripada korbannya. Silahkan ditambahkan. Jadi ini teman-teman, mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang punten maaf pola pikirnya tidak terjangkau atau memang punten memang ateis gitu. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya goib. Mungkin ada seperti itu. Mentertawakan keberadaan yang namanya Horin atau arwah. Wah, ini halu. Ini rekayasa. Mentertawakan. Seperti saya dulu ketika pertama kasus Subang juga sudah memediumisasi, sudah bikin punten jejalangkungan, tetapi ada beberapa yang mentertawakan. Wajar, saya manusia biasa.
Jangan kata saya, Bos. Nabi Nuh aja ada yang membuli zaman dulu. Ya, bener nggak? Nabi Nuh bikin kapal, perahu di atas gunung, dibully. Itu dulu, itu dicatat di sejarah tuh. Apalagi cuma saya gitu. Nyata kan? Jadi keberadaan horin atau arwah daripada orang ya, terutama katakanlah korban pembunuhan atau korban kecelakaan, itu memang informasinya bisa dibutuhkan. Contohnya kasus Subang. Awal kasus Subang terjadi, arwah atau horin daripada Aneng Amel atau korban pembunuhan ini berkata terus terang. Viral videonya. Dan apa yang terjadi sekarang? Tersangkanya ternyata betul. Itu satu contoh. Kedua contoh, cek Google, cek YouTube kasus Vina Cirebon dan jadi film ini. Dan masih banyak kasus-kasus lain di Cirebon yang terbongkar berkat kerjasama horin atau arwah. Jadi percayalah bahwa kita hidup, di dalam diri kita ada roh, ya, ada jiwa kita juga. Kalau Anda tidak percaya goib, berarti Anda tidak percaya roh, berarti Anda hidup pakai apa? Orang jelangkung aja bisa gerak karena ada kekuatan metafisis. Jadi percayalah bahwa di dunia ini ada teknis, ada kosmis, ada mistis yang perlu kita telaah berdasarkan data referensi analisa secara logika, etika, dan estetika. Jadi kalau ada orang berbicara mengenai mistis, mengenai goib, jangan diketawain. Ya, kita maklum di dunia ini banyak orang pikirannya macam-macam. Ada yang pikirannya lurus, ada yang pikirannya belok-belok, ada yang pikirannya semrawut, macam-macam. Karena dunia ini luas. Jadi saya cuma mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua influencer yang bekerja sama terus mengawal kasus Subang dari 18 Agustus 2021 sampai sekarang, dan terus viralkan, beritakan ya bahwa kasus Subang ini sudah terungkap. Terima kasih kepada jajaran kepolisian, terutama Polda Jabar ya, Polres Subang yang tidak bosan-bosannya mengawal kasus ini. Teman-teman netizen juga yang selalu memantau, influencer juga, teman-teman supranatural, satu persatu mungkin saya tidak bisa sebutkan, tapi semua berjasa. Dan kita sama-sama doakan Neng Amel dan Ibu Tuti Suhartini ya, yang menjadi kasus korban daripada kasus Subang. Semoga arwah Ibu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu binti Yosep diampuni dosanya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat yang lebih baik lagi. Al-Fatihah, amin. Dan kita yang masih ada di dunia ini semoga bisa belajar memetik hikmah daripada kasus Subang yang terjadi. Terima kasih, itu saja dari saya. Dan sekali lagi Ki Onto ya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membongkar kasus Subang. Percayalah, mistis itu ada. Boleh Anda mengetawakan praktisi supranatural, tetapi mau diketawakan mau bagaimanapun yang namanya mistis itu tetap ada. Karena Anda hidup juga ada unsur mistisnya, seperti itu. Terima kasih, tetap jaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kita Pancasila, kita berketuhanan yang Maha Esa, dan kita Bhinneka Tunggal Ika. Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap Indonesia, tetap Pancasila, tetap Bhinneka Tunggal Ika.